Shalom, ini ada perdebatan Donditan dengan seorang pendeta, dan pendeta ini cerdas, pintar. Nggak tahu ini siapa pendeta, tetapi saya harus memberi apresiasi jawaban pendeta itu. Tetapi lebih kacau lagi jawaban dari Donditan gitu. Saya tidak memutar semua video ini. Apa syaratnya bertobat? Bertobat yang menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya, Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa, Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak Yesaya. Yesaya pasal Udah lah. 1. Ayo Pak, buka Pak Yesaya 1 Nggak Pak. usah, udah. Oh nggak usah. Bapak, Kita buka Pak Yesaya Pak. begini, Kita Pak buka. Doni, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak makanya. kan membawa ke pengetahuan. Gini. Nah, kenapa? Makanya gini Pak. Udahlah. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, buat apa? Yahilah, pengetahuan Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau kasih Pengetahuan tahu firman Bapak. Allah diajarkan Kalau Bapak oleh memang Bapak punya Bos. pengetahuan, tolong ajarin saya Pak. Lah, kan Ini saya berapa sudah kitab? ajar. Ini berapa kitab? Sekarang Ini berapa? Nanti dulu Donditan. Saya harus menerangkan kepada kamu apa syarat bertobat. Kamu bilang menyesali perbuatannya dan kapok, tidak mengulanginya lagi. Apakah benar menurut Quran itu? Apakah benar cara Islam? Enggak bisa bertobat seperti itu di dalam Islam. Kenapa? Wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fi wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Harus menjalankan hukum itu. Misalnya apa? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu mi'ata jalda. Surat 24 ayat 2 An-Nur. Pezina laki-laki dan pezina perempuan jilid, cambuk 100 kali cambukan apabila mereka sudah pernah bersuami istri. Jadi laki-laki ini dia berzina bukan suami istri tetapi pernah sama-sama menikah, maka harus 100 kali. Tetapi kalau mereka masih gadis dan perjaka, maka hanya 80 kali. Itu syarat tobat. Biasanya 100 kali cambuk, ngek, innalillahi. Nggak bisa dengan menyadari seperti itu. Itu Quran yang ngomong. Lu nggak belajar, Dondi. Belajar dong, yang dalam, yang jauh. Sekolah yang dalam. Bukan jadi seperti itu lalu membahas masalah pertobatan. Nggak bisa main-main. Dan Anda harus tahu Indonesia ini bukan negara Islam. Maka tidak akan berlaku dan tidak mungkin diberlakukan undang-undang hukum abad jahiliyah itu. Itu adalah undang-undang abad ke-7. Ya, asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Bagaimana supaya bertobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut surat kelima Al-Maidah ayat 38, papan curi yang laki dan papan curi perempuan harus dipotong kedua tangannya. Itu namanya tobat. Kalau menyesal dan dimasukkan ke dalam penjara, itu bukan tobat menurut Islam. Jalankan hukumnya. Dengar baik-baik semua muslim. Gak bisa bertobat dengan menyesali. Lalu menangis, ya Allah saya sudah berzina. Gak bisa. Lempar pakai batu. Dan mestinya itu yang harus dilakukan kepada Habib Rizik yang telah berzina dengan Firza Hussein. Gak bisa dogi ngomong hukum, gak tahu sejarah. Termasuk di dalamnya adalah di surat kelima ayat 50
Al-Maidah ayat 50. Di sana bunyinya begini, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ini ada dua pernyataan Donditan, ya, yang tidak berani dibahas oleh ulama manapun. Kenapa? Karena akan memukul dia, memukul muka dia, bahkan akan melakukan, menghakimi dia atas ayat ini. Nggak berani. Kenapa hukum Islam nggak berlaku di Indonesia? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang percaya? Ini yang berbicara adalah bukan hukum Islam, yang ini berbicara hukum Islam. Pilih. Kalian pilih UUD 45 dan Pancasila. Kalian memilih yang ini, ngaku Islam, KTP Islam, tidak berhukum kepada hukum Islam. Maka kamu adalah orang kafir yang dikatakan. Pilih antara dua ini. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Iya Tuhan, mereka mencari hukum jahiliyah. Gitu jawabannya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih bagus daripada untuk orang-orang yang beriman? Mestinya kamu Donditan mengatakan, ya hukum engkaulah yang paling benar, yaitu hukum Islam. Tidak bisa bertobat tanpa memberlakukan hukum Islam. Akhirnya kalian hanya Islaman, Islam setengah-setengah. Padahal Al-Quran menyerukan kepada orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman loh, ini Muslim maksudnya. Masuklah di dalam Islam keseluruhan. Nggak boleh setengah-setengah, setengah di sini, setengah di sini, nggak boleh. Makan singkong setengah matang mencret. Gitu Dogitang. Kalau ngomong seperti itu, jangan kamu berbicara. Biarkan orang-orang, kiai-kiai, ulama-ulama selama ini bukan dengan cara begitu berdebat tanpa memahami dasar-dasar. Nah, kalau kekristenan gampang memahaminya. Dan saya 3 tahun loh, 3 tahun. Saya hanya pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, hanya mendengar dulu. Mengharmonisasi dulu ilmu pendengaran saya. Karena di dalam Alkitab, iman datang dari pendengaran. Bukan dari nafsu kamu. Masuk Islam karena dapat cewek baru loh. Bikin malu kau. Istrimu kamu tinggalkan karena tidak mau masuk Islam. Kamu dikutuk Quran. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Lo ngikut kitab abad ke-7 yang sudah tidak pantas lagi untuk diberlakukan pada zaman sekarang. Itu cocok untuk orang hutan sana. Kamu pergi ke hutan sana, jangan kamu ajarkan kitabmu itu. Orang mau hidup bebas, enak, lu suruh sholat jengkang-jengking 5 kali sehari. Enggak, jangan-jangan kamu nggak sholat, Dogitang. Jangan-jangan kamu nggak sholat. Ngeri loh. Sekali nggak sholat maghrib, itu sama dengan akan tidur berzina dengan bapaknya atau ibunya. 29 tahun masuk neraka. Itu gara-gara nggak sholat maghrib. Kok banyak banget, berat banget itu.
dosanya gara-gara nggak sholat. Baru saya sadar sekarang ini, itu adalah politik Nabi Arab untuk mementingkan dirinya sendiri dan menyiapkan penyerbuan ke seluruh dunia. Dan akhirnya sekarang ini kita akan tahu bahwa mereka benci dengan keyakinan itu. Mereka sudah tidak perlu lagi dan tidak ingin lagi kembali seperti itu untuk mengikuti ajaran itu. Diam dulu. Ini berapa kitab? Bapak tenang Gitu. dulu. Bapak tenang dulu. Kalau mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, Saya tanya dulu. loh, kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin jangan nggak? pelintir lagi. Enggak. Kalau Bapak ngomong saya dengerin. Saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya izin Bapak. Nanti kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya izin Bapak dulu deh. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Bukan. Kalau Bapak nggak mau dengerin, ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak. Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya mau Ini egonya si Donditan, hanya mau nanya, dan nanya. Ditanya nggak mau. Mendengar kata orang nggak mau. Oh, kalau ketemu saya, satu tanya, satu jawab. Kamu tanya saya, nanti saya tanya kamu. Mampu nggak kamu? Nggak bakalan. Kamu hanya melakukan serangan-serangan seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan masalah agamamu. Nggak bisa. Nabimu aja akan kewalahan, terkencing-kencing melawan saya. Nggak usahlah ini ulama-ulama sekarang ini Somad ataupun Adi Hidayat. Saya datangkan kalian. Siapkan visanya, saya kirim tiket. Ini ada Sofiatul Hayat, ada Edis TV, mau lawan 3 atau 1 lawan 1. Bawa Somad lawan saya, Adi Hidayat lawan Sofiatul, dan Guru Gembul lawan Edis TV. Ayo. Kamu mau kota mana? Debat head to head. Atur. Jangan banyak bohong. Donditan. Dunia ini sudah hancur dengan agama ini. Ya. Kita bersyukur tadi Ustadz tadi luar biasa, saudara. Selamat. Mas berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 ribu. Selamat. Mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gini, mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Tuh aku yang nggak terima itunya. Saya nggak jelekin, Dian. Saya hanya mengatakan Katanya apa tadi yang kok. Dian. Saya nggak menjelekan. Saya mengatakan apa yang tertulis di dalam literatur Islam. Muhammad menikahi anak di bawah umur, namanya Aisyah. Kamu tadi nggak setuju bahwa Muhammad itu suri toladan sepanjang zaman. Enggak, dalam beberapa hal mungkin iya. Dalam hal yang kayak gitu, aku kurang setuju sih. Iya, berarti Muhammad nggak sempurna kan? Tuh aku yang nggak terima itunya. Saya nggak jelekin, Dian. Saya hanya mengatakan Katanya apa tadi yang kok. Dian. Bukan nabimu saja, Allah itu kurang wajar. Allah itu kurang wajar. Dia bilang orang kafir seburuk-buruknya makhluk. Berarti Allah itu nggak maha tahu. Ternyata orang kafir itu bukan seburuk-buruknya makhluk. Malah setinggi-tingginya makhluk, sebaik-baiknya makhluk adalah orang kafir daripada orang Islam. Kenapa dia tidak maha tahu? Karena ternyata
pada tahun 900-an. Abad ke-9, yaitu abad ke-19. Yang menemukan kecanggihan teknologi, semua orang kafir. Yang menemukan mikrofon, toa masjid itu pendeta. Yang menemukan lampu ini di hadapan saya ini adalah Thomas Edison, orang kafir semua. Yang menemukan pesawat terbang untuk dipakai orang naik haji dari Jakarta ke Jeddah, itu adalah orang kafir. Jadi Allah ini, saya mau katakan ini Allah ini sangat kurang ajar. Kenapa? Dia hina orang kafir sebagai seburuk-buruknya makhluk. Dan itu ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, itu di neraka jahanam selama-lamanya dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini Allah ini minta ampun betapa kurang ajarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam hal, karena dia tidak tahu bahwa pada abad ke-19 muncul orang-orang anak pendeta, orang Yahudi, Eliasovi turunan Yahudi yang menciptakan mesin jahit sehingga kita itu bisa pakai baju yang model apa saja sekarang. Ini tukang tukang periuk itu adalah Alexander yang menciptakan segala ilmu logam. Daud itu di dalam Al-Quran itu tukang besi, ahli besi itu Daud. Tetapi tidak memahami ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ngomongnya beda-beda. Surat Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Di ayat yang lain, innal kafiruna najasun, orang kafir juga najis. Ini ajaran apa model begini? Hei seluruh kiai-kiai, ustadz-ustadz, santri-santri, ini ada nih ustadz itu ya mempermalukan. Ini kenapa ini ya? Ini ustadz-ustadz di seluruh Indonesia. Bagaimana kalian ini? Kok nggak malu-malu ya? Gimana ini ustadz kok? Ini di Makassar. Ini Ustaz ada kayak kau mocin. Ini sampai kau nata ini dilecehkan Ustaz dulu main kau mocin. Gimana caranya? Saya harus laporkan polisi atau gimana? Duduk Ustaz, duduk Ustaz. Jangan dulu bergerak Ustaz. Duduk Ustaz. Ini Ustaz. Ya Allah. Iya kakak. Iya. Daripada adik Baru berani kasihan dia bilang kakak tadi. Baru berani. Ini Soalnya ibu kemarin disogok-sogokkan HP dengan uang kakak tahu. Sama yang tidak betul. Hampir tiap HP-nya di sini. Sama tidak betul ini lagi. Ini baru berani kasihan dia bilang tadi. Ustadz, kenapa kamu kasih HP dan uang untuk anak saya lalu kamu tidurin? Sekarang anak saya terlambat bulan. Ustadz, ini ajaran ya, orang Kristen juga ada yang begitu. Tetapi ini ajaran Al-Quran itu membolehkan mengawini, nidurin pembantu, menidurin budak, memperbudak dengan harta dan kekayaan kita,
bahkan boleh mengawini dengan keuangan kita, dengan hartamu, kamu bayar itu wanita. Kenapa Islam seperti itu? Bukan didasarkan kepada cinta kasih. Kenapa negara Indonesia ini tidak membuat hukum untuk membuat kapok orang kayak begini? Ya, ketakutan ini Ustadz. Ya, ini gimana negara Indonesia? Woi negara, woi Muslim. Giliran ditanya begini, lu diam loh. Jangan 2 kali satu jam soyo demi Allah hanya 2 kali. Tidak usah bilang sama Allah, tidak usah bilang, tidak usah, tidak ada gunanya. Tidak usah. Kenapa bilang? Takut mungkin dia. Kakak di rumah, kenapa tidur kakak di rumah? Takut kenapa? Ya. Berapa kali kami lakukan? Hanya 2 kali. Lapor polisi. Rasain lu. Ustadz kayak begini. Ya masalah begitu. Orang agama lain juga begitu. Tetapi ini kitab suci yang membolehkan. Dan contoh dari kelakuan itu adalah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah Baginda ini, waduh banyak sekali ceritanya, bobrok akhlaknya itu. Tetapi ya terpaksa harus diikutin. Kenapa? Di satu sisi dia mengatakan dia adalah Nabi yang mulia. Lalu Allah di dalam Quran surat ke-33 ayat 31 dikatakan 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri kanjeng baginda itu ada teladan yang bagus. Nah, ini Quran katanya dari Allah, tetapi kelakuan nabinya itu ampun-ampun. Kenapa Anda nggak sadar semuanya, saudara? Ini benar-benar ini lagi viral ini, video terakhir yang saya tunjukkan ini. Apakah pantas hukum itu diberlakukan lagi, hukum Islam itu donitan? Enggak pantas. Enggak pantas. Tetapi pendeta tadi jangan ngomongin seperti apa yang saya katakan. Nanti Bapak ketangkap. Nanti Bapak ditangkap. Saya silakan polisi datang ke sini. Uang yang dari MUI itu yang dikasihkan kepada kamu itu polisi, pakai untuk datang. Kita lobby di sini. Saya berapa uang yang saya dapatkan supaya saya balik ke Indonesia. Boleh dihitung-hitung, boleh. Ya. Itu saja tunditan tanggapan saya. Tuhan memberkati.